Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. RT 04, sebuah lingkungan kecil di pinggiran kota Tegal, selalu dikenal sebagai kawasan yang rapi dan tenang. Rumah-rumah berjejer rapi dengan taman kecil di depannya, sementara jalanan dipenuhi pohon rindang yang memberikan suasana sejuk di siang hari. Di tengah kompleks itu berdiri sebuah balai warga sederhana, bekas rumah tua peninggalan Belanda yang kini digunakan sebagai sekretariat RT. Meski bangunannya sudah diperbaiki beberapa kali, kesan tua dan angker masih melekat kuat, terutama pada ruang arsip RT yang selalu terkunci rapat. Pak Herman, ketua RT yang baru saja terpilih, merasa bertanggung jawab untuk membenahi administrasi lingkungan. Sebagai bagian dari program digitalisasi dokumen warga, ia memutuskan untuk membuka ruang arsip yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Kunci ruangan itu ditemukan dalam laci meja sekretariat, berkarat dan hampir patah. Meski demikian, Pak Herman merasa yakin ini adalah langkah yang tepat. "Bapak yakin mau buka ruangan itu?" tanya Bu Erna, sekretaris RT yang sudah puluhan tahun mengabdi. Dulu, Pak Slamet yang jadi ketua RT terakhir kali buka ruang itu. Setelah itu, pintunya dikunci lagi, katanya untuk kebaikan semua. Untuk kebaikan semua atau sekadar malas membersihkan? Canda Pak Herman sambil mengangkat kunci tua itu. Meski Bu Erna terlihat cemas, Pak Herman tetap pada keputusannya. Hari itu cuaca begitu terik, dengan suhu mencapai 32 derajat Celcius. Namun, saat kunci dimasukkan ke lubang dan pintu ruang arsip terbuka, hawa dingin menyeruak keluar, seperti ruangan itu menyimpan pendingin udara yang tersembunyi. Pak Herman menghentikan langkahnya sesaat, merasakan perbedaan suhu yang ganjil. Ia melirik Bu Erna yang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajah perempuan tua itu tampak pucat. "Hanya angin dari ruangan gelap," gumam Pak Herman, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia menyalakan senter di ponselnya dan melangkah masuk. Ruangan itu penuh dengan debu, rak-rak kayu lapuk, dan tumpukan dokumen tua. Namun, di sudut ruangan, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Sebuah kotak kayu tua, tampak masih baru meski berada di ruangan yang penuh kelembapan. Kotak itu memiliki segel lilin merah, seperti sebuah benda dari masa lampau. Pak Herman merasakan jantungnya berdegup lebih cepat saat mendekati kotak itu. Ia meraih kotak tersebut dengan tangan gemetar, lalu meletakkannya di meja di tengah ruangan. "Apa itu, Pak?" Bu Erna bertanya, suaranya bergetar. "Entahlah, tapi sepertinya penting," jawab Pak Herman sambil mencoba membuka segel lilin itu. Saat segel lilin pecah, hawa dingin semakin menusuk. Meski ruangan itu tidak memiliki ventilasi yang memadai. Di dalam kotak kayu itu, terdapat tumpukan surat undangan. Semua ditulis tangan dengan rapi, menggunakan kop surat RT 04. Pak Herman mengangkat salah satu surat dan membacanya dengan saksama. "Surat undangan tahlil. Kepada Ibu Widi, di tempat. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara tahlil almarhum almarhumah yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Minggu 9 Juni 2020 pukul 19 WIB. Tempat Rumah Duka, Jalan Kenangan nomor 12, RT 04. Kami doakan semoga almarhum almarhumah diterima di sisinya. Mohon doa dari para warga. TTD Slamet, Ketua RT 04, 1971-2003. Pak Herman terdiam membaca surat itu. Nama pengirimnya, Pak Slamet, adalah ketua RT sebelum dirinya yang telah meninggal pada tahun 2003. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Surat itu bukan hanya aneh, tapi juga mustahil. "Pak, siapa pengirimnya?" tanya Bu Erna sambil mendekat. Pak Herman hanya menunjuk nama di bawah surat itu. Wajah Bu Erna mendadak pucat pasi. "Pak Slamet? Tapi itu tidak mungkin. Pak Slamet sudah meninggal lama sekali." Pak Herman mencoba berpikir logis. Mungkin ini lelucon. Surat lama yang dibuat seseorang untuk bercanda. "Kita cari tahu saja."
Namun, yang membuat mereka semakin bingung adalah isi undangan itu. Tanggal acara tahlil yang tercantum di surat adalah hari Minggu, 9 Juni 2020. Dan tempat acaranya adalah alamat rumah Bu Widi, seorang janda pensiunan guru yang tinggal tidak jauh dari balai warga. Pak Herman memutuskan untuk menyampaikan surat itu langsung kepada Bu Widi. Saat sore hari, ia berjalan ke rumah Bu Widi sambil membawa surat tersebut. Bu Widi, seorang wanita paruh baya yang ramah, menyambutnya di teras rumah. "Ada apa, Pak Herman?" tanya Bu Widi dengan senyum tipis. "Bu, saya menemukan ini di ruang arsip. Ini undangan tahlil, tapi anehnya ditujukan ke Ibu," ujar Pak Herman sambil menyerahkan surat itu. Bu Widi membaca surat itu dengan teliti. Wajahnya berubah pucat, dan tangannya gemetar. "Pak Slamet, tapi beliau sudah meninggal. Dan ini, tanggal acaranya aneh sekali. Ini rumah saya sendiri. Kenapa disebut rumah duka?" Pak Herman mencoba menenangkan Bu Widi. "Mungkin ini hanya kesalahan. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Bu, kita akan cari tahu siapa yang membuat surat ini." Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantui Pak Herman. Dan kegelisahannya terbukti beralasan ketika Minggu malam tiba. Pukul 19.02 malam, warga RT 04 dikejutkan oleh teriakan dari rumah Bu Widi. Saat beberapa warga mendobrak pintu belakang rumah, mereka menemukan Bu Widi tergeletak di lantai, dengan darah mengalir dari kepalanya. Ia jatuh dari tangga belakang dan meninggal seketika. Tanggal dan waktu kejadian itu tepat seperti yang tertulis dalam surat undangan tahlil. Pak Herman yang segera datang ke lokasi hanya bisa terdiam. Surat undangan yang dianggap lelucon kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Namun, di dalam pikirannya, satu pertanyaan terus mengganggu. Apakah semua surat di dalam kotak itu akan menjadi nyata? Hari-hari setelah kematian Bu Widi menjadi penuh kegelisahan di RT 04. Kematian itu terasa janggal, tetapi warga mencoba menganggapnya sebagai kecelakaan biasa. Namun, segalanya berubah ketika Pak Herman kembali menemukan surat baru di kotak kayu yang masih tersimpan di ruang arsip. Pagi itu, suasana di balai warga terasa lebih muram dari biasanya. Pak Herman, yang tidak bisa tidur semalaman, memutuskan untuk memeriksa lagi kotak kayu tersebut. Ia membuka tutup kotak itu dengan hati-hati, berharap menemukan jawaban. Dan di sana, ia menemukan sebuah surat baru, surat undangan tahlil. Kepada Ibu Sulastri, di tempat, dengan hormat, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara tahlil almarhumah yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Selasa, 16 Juni 2020, pukul 19 WIB. Tempat, Warung Kelontong Bu Sulastri, Jalan Mawar nomor 7, RT 04. Kami doakan semoga almarhumah diterima di sisinya. Mohon doa dari para warga. TTD Slamet, Ketua RT 04, 1971-2003. Pak Herman langsung membawa surat itu ke rumah Bu Sulastri, pemilik warung kelontong di ujung gang. Wanita itu, yang selalu terlihat ceria melayani pelanggan, tiba-tiba tampak ketakutan saat membaca surat tersebut. "Pak, selamat lagi," gumam Bu Sulastri. Suaranya gemetar. "Tapi, kenapa saya? Apa maksudnya tahlil di warung saya?" Pak Herman mencoba menjelaskan bahwa mungkin ini hanya kebetulan atau lelucon yang keterlaluan. Tapi tatapan Bu Sulastri mengisyaratkan bahwa ia tidak percaya. "Pak Slamet itu orang baik, tapi setelah beliau meninggal, saya sering dengar cerita kalau ada yang aneh di ruang arsip itu," ujar Bu Sulastri. "Tiap malam Jumat, ada suara ketukan dari arah ruangan itu.
Pak Herman tidak mau memperpanjang pembicaraan, takut membuat Bu Sulastri semakin khawatir. Namun, malam itu, warga RT 04 kembali dikejutkan dengan peristiwa tragis. Pada malam tanggal 16 Juni 2020, sekitar pukul 19.30, warga menemukan warung kelontong Bu Sulastri dalam keadaan aneh. Lampu-lampu menyala terang, dan di tengah ruangan, sebuah lilin besar terbakar dengan api tenang. Bu Sulastri ditemukan duduk di kursi dekat meja kasir, tidak bernyawa. Tangan kirinya menggenggam surat undangan yang sebagian hangus terbakar. Polisi yang datang ke tempat kejadian tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematian Bu Sulastri dinyatakan sebagai serangan jantung, tetapi bagi warga, kematian ini terlalu kebetulan. Tanggal dan waktu kejadian persis seperti yang tertulis di surat tahlil. Pak Herman merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ia memutuskan untuk memasang CCTV di ruang arsip, berharap bisa menangkap sesuatu yang mungkin menjelaskan kejadian ini. Namun, langkah itu justru memperburuk suasana. Rekaman CCTV menunjukkan sesuatu yang aneh. Setiap malam pukul 00.17, rekaman selama 7 menit selalu hilang begitu saja. Waktu hilangnya rekaman itu bertepatan dengan saat Pak Herman menemukan surat berikutnya di dalam kotak. Surat ketiga ditujukan kepada Pak Suraji, seorang mantan hansip yang dikenal keras kepala. Ketika Pak Herman menyerahkan surat itu kepadanya, Pak Suraji membacanya dengan wajah masam. "Omong kosong," seru Pak Suraji. "Saya tidak percaya hal-hal seperti ini. Surat ini cuma cara orang iseng untuk menakut-nakuti kita." Pak Suraji bahkan membakar surat tersebut di depan Pak Herman, seolah ingin membuktikan bahwa ia tidak takut. Namun, sejak malam itu, perilaku Pak Suraji berubah. Warga sering melihatnya berjalan keliling lingkungan tengah malam, berbicara sendiri sambil menyebut nama-nama warga. Pada tanggal 23 Juni 2020, sesuai dengan tanggal yang tertera di suratnya, Pak Suraji ditemukan kejang di depan pintu ruang arsip. Jari tangannya menunjuk ke pintu, sementara dari dalam ruangan terdengar suara kursi digeser-geser. Bau kemenyan tercium kuat dari balik pintu yang terkunci rapat. Pak Herman yang datang setelah mendengar kabar itu hanya bisa mematung. Ia menyadari bahwa kejadian ini bukan lagi sekadar kebetulan. Warga mulai menghubungkan kematian-kematian tersebut dengan kotak kayu di ruang arsip. Bu Erna, yang menjadi saksi hidup dari masa kepemimpinan Pak Slamet, memberikan pernyataan yang mengejutkan. Pak Slamet dulu sering berbicara sendiri di ruang itu. Katanya, dia sedang mendata. Tapi saya tidak tahu apa maksudnya. Beberapa warga lainnya juga mulai menceritakan pengalaman aneh mereka. Mas Yoga, seorang pemuda yang tinggal dekat balai warga, mengaku sering mendengar suara ketukan dari ruang arsip setiap malam Jumat Kliwon. Sementara itu, beberapa warga mulai menduga bahwa surat-surat tersebut terkait dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu RT 04. Ketakutan mulai menyelimuti seluruh lingkungan. Warga yang tadinya skeptis sekarang mulai percaya bahwa ada kekuatan gaib yang terlibat. Mereka menuntut Pak Herman untuk segera mencari solusi sebelum ada korban berikutnya. Pak Herman menghabiskan malam itu dengan merenung di balai warga, menatap kotak kayu yang kini terasa seperti beban di pundaknya. Dalam pikirannya, satu hal terus berputar. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu RT 04? Dan bagaimana semua ini bisa dihentikan? Setelah kematian Pak Suraji, suasana RT 04 menjadi semakin tegang. Warga mulai menghindari balai warga, dan bahkan beberapa dari mereka memilih untuk mengungsi sementara ke rumah kerabat. Hanya Pak Herman yang tetap datang ke balai setiap hari, berusaha mencari cara untuk menghentikan rangkaian kejadian mengerikan ini. Pada suatu pagi, dengan perasaan gelisah, Pak Herman memutuskan untuk memeriksa kembali ruang arsip. Ia menyisir setiap sudut ruangan, berharap menemukan petunjuk. Saat membuka laci tua di bawah meja besar yang hampir hancur, ia menemukan sebuah buku harian yang tampak lusuh.
Sampulnya berdebu, tetapi tulisan di bagian depannya masih bisa terbaca dengan jelas. Slamet, Ketua RT 04, 1971-2003. Dengan tangan bergetar, Pak Herman membuka buku tersebut. Catatan-catatan di dalamnya memberikan kilas balik kehidupan Pak Slamet sebagai Ketua RT. Namun, saat mendekati halaman-halaman terakhir, nada tulisan itu berubah. Isinya bukan lagi tentang administrasi RT atau catatan warga, melainkan sesuatu yang lebih kelam. Halaman 135, 5 Juli 1982. Hari ini, saya mendata 17 nama. Mereka semua pernah tinggal di sini, tapi mereka hilang begitu saja dalam kebakaran besar yang melanda rumah mereka di ujung gang. Tidak ada yang mencari mereka, tidak ada yang melaporkan ke polisi. Hanya saya yang mengingat mereka. Halaman 138, 12 Juli 1982. Saya mencoba mencari dokumen-dokumen mereka, tapi semuanya hangus. Mereka seperti tak pernah ada. Saya merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk mereka. Halaman terakhir, 15 Maret 2003. Saya hanya ingin mereka diingat. Mereka tidak pernah mendapat doa, tidak dimakamkan dengan layak. Saya memanggil nama-nama mereka satu persatu, berharap warga RT ini mengadakan tahlil untuk mereka. Tapi saya tahu, tidak semua doa ikhlas. Sebagian tumbal akan ikut terbawa. Pak Herman merasa dadanya sesak setelah membaca halaman terakhir itu. Ia menyadari bahwa surat-surat tahlil yang muncul bukanlah undangan biasa. Itu adalah ritual yang dirancang untuk menyeberangkan jiwa-jiwa yang belum tenang. Namun, ritual itu membutuhkan pengorbanan. Daftar 17 nama yang disebutkan dalam catatan itu ditulis dengan tinta yang hampir pudar. Pak Herman mengenali beberapa nama, tetapi sisanya adalah orang-orang yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Mereka adalah para korban kebakaran besar tahun 1982, yang sampai sekarang ceritanya tidak pernah diungkap. Malam itu, Pak Herman memutuskan untuk meminta bantuan Ki Surodarmo, seorang paranormal yang terkenal di daerah tersebut. Ki Surodarmo tiba di balai warga dengan membawa tas berisi dupa, kemenyan, dan beberapa alat ritual lainnya. Pak Herman, tempat ini bukan ruang arsip biasa, ujar Ki Surodarmo setelah memeriksa ruangan. Ruang ini adalah simpul energi leluhur. Mereka yang pernah tinggal di sini, lahir di sini, bahkan mati di sini, meninggalkan jejak kesadaran kolektif. Surat-surat itu adalah wujud dari jejak tersebut. Ki Surodarmo menjelaskan bahwa jiwa-jiwa korban kebakaran tahun 1982 masih terjebak di ruang ini karena mereka tidak pernah mendapat pengakuan. Identitas mereka terhapus dan sejarah mereka dilupakan. Pak Slamet, sebagai satu-satunya orang yang masih mengingat mereka, mencoba memberikan pengakuan itu melalui surat-surat tahlil. Masalahnya, lanjut Ki Surodarmo, tidak semua warga yang ditunjuk bisa memberikan doa yang cukup ikhlas. Karena itulah tumbal diperlukan untuk melengkapi ritual ini. Pak Herman merasa tubuhnya gemetar mendengar penjelasan itu. Apa yang harus kami lakukan agar semua ini berhenti, Ki? Nama-nama yang ada di daftar Pak Slamet harus didoakan, jawab Ki Surodarmo tegas. Jika semua arwah menerima doa dan pengakuan yang layak, surat-surat itu akan berhenti muncul. Tapi jika satu saja nama terlewat, siklus ini akan terus berlanjut. Ki Surodarmo menyarankan untuk memanggil roh Pak Slamet melalui sebuah ritual agar mereka bisa mendapat petunjuk langsung. Ritual itu dilakukan malam itu juga di balai warga. Pak Herman dan beberapa warga yang berani hadir duduk melingkar. Sementara Ki Surodarmo memulai doa-doa dan membakar dupa. Setelah beberapa saat, suasana ruangan berubah, udara terasa berat, dan lampu di balai warga mulai berkedip. Ki Surodarmo, yang kini dalam kondisi trance, mulai berbicara dengan suara yang tidak seperti biasanya. Saya bukan mengundang kematian. Suara Ki Surodarmo terdengar serak, seolah berasal dari seseorang yang jauh lebih tua. Saya hanya meminjam nama mereka, agar arwah yang tersisa bisa ikut tahlilan. Pak Herman memberanikan diri bertanya, Pak Slamet, bagaimana caranya kami menghentikan semua ini? Doakan mereka, jawab suara itu.
Doakan semua nama yang pernah tinggal di sini. Tapi ingat, ada satu nama terakhir yang tidak bisa saya tulis. Nama orang yang membakar rumah kami." Setelah ritual selesai, Ki Surodarmo menyampaikan pesan yang ia terima. Warga mulai menyadari bahwa tragedi yang terjadi di RT 04 tidak bisa diabaikan lagi. Mereka sepakat untuk mengadakan tahlil besar-besaran untuk 17 nama yang tertulis di daftar Pak Slamet. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di benak Pak Herman. Siapa nama terakhir yang disebutkan oleh Pak Slamet? Dan apa hubungannya dengan kebakaran besar tahun 1982? Malam itu, RT 04 menjadi saksi peristiwa yang tak pernah terjadi sebelumnya. Balai warga, yang beberapa minggu terakhir menjadi pusat ketakutan, kini dipenuhi dengan warga yang berkumpul untuk melaksanakan tahlilan besar-besaran. Ritual ini adalah upaya terakhir mereka untuk menghentikan teror surat undangan yang telah merenggut nyawa beberapa warga. Pak Herman memimpin tahlilan dengan suara bergetar. Di depannya, nama-nama 16 arwah dari daftar Pak Slamet telah dituliskan pada selembar kertas besar, dan sebuah meja kecil dipenuhi lilin serta foto-foto balai warga dari masa lalu. Warga membaca doa bersama dengan penuh kehusyukan, berharap agar jiwa-jiwa yang disebutkan akhirnya bisa menemukan kedamaian. Namun, di tengah doa, suasana berubah menjadi mencekam. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan lampu-lampu di balai warga berkedip-kedip sebelum padam total. Saat itu, Pak Herman merasa ada sesuatu yang berat di dalam sakunya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku kemejanya dan menemukan sebuah amplop kecil yang tidak ia bawa sebelumnya. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat surat undangan tahlil, bertuliskan, "Kepada Bapak Herman Setiawan, tanggal 30 Juni 2020, pukul 19, tempat Balai Warga RT 04. Di bagian bawah surat, seperti biasa, terdapat tanda tangan Pak Slamet. Pak Herman menggigil. Surat itu mengindikasikan bahwa dirinya adalah korban terakhir. Tapi yang paling membuatnya khawatir adalah waktu yang tertera. Hanya tersisa beberapa jam sebelum pukul 19. Setelah tahlilan selesai untuk 16 nama, Pak Herman mengumumkan surat yang ia terima kepada warga. Kepanikan melanda. Beberapa warga berteriak memintanya untuk segera meninggalkan RT 04. Tetapi Pak Herman dengan tegas menolak. "Jika saya pergi, masalah ini tidak akan selesai," ujarnya. "Saya akan tetap di sini dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai." Pak Herman meyakini bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah menemukan nama terakhir yang disebutkan Pak Slamet, nama pelaku pembakaran tahun 1982. Dengan bantuan Ki Surodarmo, Pak Herman mempersiapkan ritual pemanggilan arwah sekali lagi, kali ini dengan harapan mendapatkan jawaban yang selama ini tersembunyi. Saat ritual dimulai, suasana di balai warga menjadi semakin mencekam. Dupa dibakar, dan doa-doa kembali dilantunkan oleh Ki Surodarmo. Setelah beberapa saat, salah satu warga yang hadir, Bu Erna, tiba-tiba jatuh tersungkur ke lantai. Matanya terpejam rapat, dan tubuhnya gemetar. Ketika ia bangkit, suaranya berubah menjadi berat dan serak. "Kenapa kalian melupakan kami?" ujar Bu Erna dengan suara yang jelas bukan miliknya. "Kami dibakar hidup-hidup. Kami tidak sempat berdoa. Tidak ada yang peduli." Pak Herman berusaha tetap tenang. "Kami di sini untuk memperbaiki semuanya. Tolong beritahu kami siapa nama terakhir yang harus kami doakan." Tubuh Bu Erna mendadak kaku. Suara tawa pelan terdengar dari mulutnya, tetapi matanya tetap tertutup. "Nama terakhir adalah dia yang membakar rumah kami." "Siapa?" desak Pak Herman. Dengan suara parau, Bu Erna menyebut sebuah nama, "Sujono." Ruangan menjadi hening.
Sujono adalah nama seorang warga RT 04 yang telah lama pindah ke kota lain setelah kebakaran besar tahun 1982. Namun, warga tidak pernah mendengar kabar apapun tentang dirinya sejak saat itu. Setelah nama Sujono diungkap, Pak Herman merasa sebuah beban berat telah terangkat dari dadanya. Namun, ia tahu bahwa masih ada tugas terakhir yang harus ia selesaikan. Surat yang ditujukan kepadanya adalah tanda bahwa dirinya adalah penghubung terakhir dalam ritual ini. "Saya siap menghadapi apapun," kata Pak Herman kepada warga yang masih bertahan di balai. "Jika saya harus menjadi korban agar semua ini selesai, saya ikhlas. Tapi tolong, pastikan nama Sujono didoakan juga." Waktu menunjukkan pukul 18.55. Pak Herman duduk di tengah balai warga, dikelilingi lilin-lilin yang telah menyala. Warga membaca doa bersama, kali ini menyebutkan nama Sujono sebagai bagian dari tahlilan. Saat lonceng jam menunjukkan pukul 19, angin dingin menerjang ruangan, dan lilin-lilin padam serentak. Tubuh Pak Herman tersungkur ke lantai, tidak sadarkan diri. Ki Surodarmo segera memeriksa nadinya. "Dia masih hidup," ujarnya kepada warga yang mulai panik. "Ritual sudah selesai, tapi dia akan membutuhkan waktu untuk pulih." Pagi harinya, setelah keadaan sedikit tenang, warga berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Pak Herman yang masih lemah akhirnya bangkit dan menceritakan pengalaman yang ia rasakan selama pingsan. Ia mengaku bermimpi bertemu Pak Slamet di sebuah tempat gelap, di mana suara-suara penuh rasa sakit terdengar di sekelilingnya. Pak Slamet berkata bahwa semuanya sudah selesai, ujar Pak Herman dengan suara pelan. "Tapi kita harus memastikan bahwa cerita ini tidak pernah dilupakan lagi." Nama Sujono dicatat sebagai bagian dari sejarah kelam RT 04, dan warga sepakat untuk mengadakan tahlilan ulang dengan mengundang keluarganya. Setelah malam tahlilan yang menegangkan, RT 04 perlahan kembali ke kehidupan normalnya. Nama terakhir, Sujono, telah didoakan bersama dengan 16 nama lainnya dalam daftar yang ditemukan di buku harian Pak Slamet. Tidak ada lagi surat misterius yang muncul di ruang arsip, dan balai warga akhirnya terasa lebih tenang. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan jejak-jejak misteri yang tak sepenuhnya terjawab. Setelah memastikan ritual selesai, Pak Herman memutuskan untuk mengambil langkah terakhir demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kota kayu tua yang menjadi pusat dari seluruh teror itu dikunci rapat dan disegel dengan lilin merah seperti sebelumnya. Dengan persetujuan warga, kota itu disimpan di kantor desa RT 04, jauh dari balai warga, bersama sebuah tulisan peringatan. "Jangan pernah dibuka. Biarkan masa lalu beristirahat." Balai warga, yang selama beberapa minggu terakhir menjadi tempat penuh ketakutan, kembali digunakan untuk aktivitas biasa. Ruang arsip yang menjadi sumber teror kini dikosongkan, dan kunci pintunya disimpan oleh Ki Surodarmo dengan pesan bahwa ruangan itu hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat. Pak Herman, meski masih lemah akibat kejadian tersebut, merasa lega bahwa tugasnya sebagai ketua RT telah selesai. Warga berterima kasih padanya atas keberanian dan pengorbanannya. Bahkan, beberapa warga yang sebelumnya skeptis mulai percaya bahwa kejadian ini adalah cara alam mengingatkan mereka untuk tidak melupakan dosa masa lalu. Meskipun surat-surat itu telah berhenti muncul, beberapa warga mengaku masih merasa ada sesuatu yang tidak beres di balai warga. Bu Erna, yang sebelumnya kesurupan, mengaku mendengar suara ketukan dari dalam ruang arsip setiap malam Jumat Kliwon. Ketika ia mencoba mengabaikannya, suara itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang mencoba menarik perhatiannya. Pak Suraji, yang kini bertugas menjaga balai warga, juga merasakan hal aneh. Suatu malam, saat ia mengecek ruangan setelah tahlilan terakhir, ia melihat bayangan samar berdiri di dekat pintu ruang arsip.
Bayangan itu mirip dengan sosok Pak Slamet, yang hanya berdiri diam sebelum menghilang begitu saja. Ketika berita tentang suara ketukan dan bayangan ini menyebar, beberapa warga mulai percaya bahwa arwah-arwah yang telah didoakan masih belum sepenuhnya pergi. Ada dugaan bahwa mungkin bukan hanya 17 jiwa yang menjadi korban kebakaran besar tahun 1982, tetapi ada yang lain, mereka yang tidak tercatat atau terlupakan dalam sejarah RT 04. Pak Herman, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk beristirahat, mencoba menenangkan warga dengan mengatakan bahwa ini hanyalah efek dari trauma kolektif. Namun, dalam hati kecilnya, ia juga merasakan bahwa sesuatu masih tertinggal. Sebulan setelah kejadian itu, Pak Herman menerima telepon dari cucu Pak Slamet yang tinggal di luar kota. Ia bercerita bahwa kakeknya sering berbicara tentang beban dosa yang harus ia selesaikan sebelum meninggal. Dalam salah satu percakapan terakhir mereka, Pak Slamet menyebutkan bahwa balai warga sebenarnya adalah simbol dari persatuan warga RT 04, tetapi juga menjadi saksi atas tragedi yang hampir meluluhlantakkan komunitas mereka. Kakek selalu bilang, "Jangan pernah melupakan sejarah. Kalau kita lupa, sejarah itu sendiri yang akan memaksa kita untuk mengingat," ujar cucu Pak Slamet dengan nada serius. Pesan itu terngiang-ngiang di benak Pak Herman. Ia sadar bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. RT 04 mungkin telah tenang untuk sementara, tetapi tanpa pemahaman mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, teror itu bisa saja kembali. Cerita ini ditutup dengan bayangan Pak Herman yang berdiri di depan ruang arsip, memandangi pintu yang kini terkunci rapat. Dari dalam, terdengar suara ketukan pelan, seperti seseorang yang meminta untuk dikeluarkan. Sejarah, seperti yang dikatakan Pak Slamet, tak pernah benar-benar hilang. Jika dilupakan, ia akan kembali menghantui. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.